Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Aditya Chandra. Di sini saya sebagai wakil dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Rukun Iman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Riko Aditya Chandra, sebagai moderator dan pemateri, dan yang kedua Mbak Prisma Habibatul sebagai pemateri dan notulen. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan materi hasil diskusi kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Prisma.
Terima kasih kepada Mbak Prisma yang telah menjelaskan materi yang pertama dan kedua. Dan selanjutnya materi yang terakhir akan saya jelaskan. Dan selanjutnya materi yang terakhir yaitu iman kepada qadha dan qadar. Yang pertama, pengertian qadha dan qadar. Secara bahasa, qadha berarti peraturan, hukum, ketentuan yang berasal dari Allah. Sedangkan qadar yaitu yaitu takdir. Sedangkan secara istilah, qadha yaitu ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Contohnya yaitu seperti kematian, jodoh, dan lain-lain. Sedangkan qadar yaitu segala ketentuan yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar dapat diubah dengan usaha manusia, yaitu dengan cara ikhtiar. Sedangkan qadha tidak dapat diubah, itu adalah suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Contoh ikhtiar yang dilakukan manusia. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, baik itu barang maupun uang, jika sesuatu tersebut dalam skala yang besar, contoh seperti mobil, motor, dan lain-lain, seseorang tersebut harus bekerja keras untuk mendapatkannya dengan cara bekerja, dan hasil kerjanya itu ditabung. Dengan begitu, seseorang tersebut bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kemudian yaitu urgensi iman kepada qadha dan qadar. Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Adil, dan yang Maha Bijaksana. Keyakinan tersebut dapat mendorong umat manusia untuk melakukan usaha-usaha bijaksana agar menjadi manusia yang lebih baik dan selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan segala isinya berjalan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan tersebut dapat mendorong manusia untuk menjadi ilmuwan-ilmuwan yang canggih di bidangnya masing-masing. Kemudian mengadakan penelitian dan bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia iman kepada takdir, maka mereka dapat menumbuhkan kesadaran bahwa segala yang ada di dalam alam semesta ini seperti daratan, lautan, udara, api, dan lain-lain, dan berbagai bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, banjir, dan lain-lain adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu menumbuhkan sikap dan perilaku yang terpuji dan menghilangkan sikap dan perilaku yang tercela. Jika seseorang tersebut benar-benar iman kepada hari akhir atau kepada takdir, maka mereka akan memiliki sikap yang sabar, tawakal, optimis, dan qanaah dalam hidupnya. Dan mereka bisa memelihara diri dari sikap yang tercela, yaitu iri, dengki, sombong, pesimis, buruk sangka, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yaitu mendorong diri agar menjadi orang yang lebih baik. Jika seseorang tersebut beriman kepada kepada takdir, maka mereka akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dengan cara ikhtiar,
beribadah dengan tekun tepat waktu, puasa Ramadan, dan menjalankan segala sesuatu yang diperintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir yaitu dalil-dalil iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Allah berfirman, demikianlah Allah menetapkan apa yang dikehendaki. Apabila Dia hendak menciptakan sesuatu, Dia hanya berkata, "Jadilah," maka jadilah sesuatu. Jadi, jika kita ingin sesuatu, maka kita harus mengejarnya, karena tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Jika Allah menghendaki, maka kita akan mendapatkannya. Jika tidak, ya kita berdoa saja sampai mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dan dalil yang kedua yaitu penggalan surat dari Al-Ahzab ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadarum maqdur. Artinya, dan ketetapan Allah itu sesuatu ketetapan yang pasti berlaku. Jadi, ketetapan Allah itu ialah sesuatu yang pasti akan terjadi dan berlaku dan tidak bisa diganggu gugat. Dan dalil yang terakhir yaitu surat Al-Balad ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahun najdain. Artinya, dan kami telah menunjukkannya dua jalan, yaitu kebajikan dan kejahatan. Jadi, kita sebagai manusia itu diberikan pilihan. Ada dua pilihan, yaitu kebaikan atau kejahatan. Tinggal kita yang memilih. Jika kita ingin kebaikan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Jika kita memilih kejahatan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Jika kebaikan, kita akan mendapatkan pahala. Jika kejahatan, kita akan mendapatkan dosa. Dan jika kebaikan, kita akan masuk surga. Dan jika kejahatan, kita akan masuk neraka. Jadi, kesimpulan dari makalah kami yaitu hari akhir menurut bahasa artinya yaitu hari pembalasan atau hari penghabisan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir yaitu hari hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya semua kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut sebagai hari kiamat. Dan iman kepada hari akhir berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa dunia suatu saat akan hancur beserta isinya dan manusia akan dibangkitkan dari kubur dan mereka menuju akhirat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang di dunia. Jika baik akan masuk surga dan jika jahat akan masuk neraka. Dan mereka akan masuk surga jika telah mempertanggungjawabkan semua kesalahannya yang ada di dunia dengan cara masuk neraka.
Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kitab berarti buku bacaan dan wahyu Tuhan yang dibukukan. Sedangkan iman yaitu keyakinan. Dengan begitu, iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya agar disampaikan kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup agar selamat dunia dan akhirat. Dan kitab-kitab tersebut, kitab-kitab Allah ada 4, yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu qadha dan qadar. Qadha secara bahasa yaitu peraturan, hukum dan ketentuan yang berasal dari Allah, dan qadar yaitu takdir. Secara istilah, qadha dan qadar yaitu segala sesuatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia. Sedangkan qadha tidak bisa. Karena qadha itu contohnya seperti kematian, jodoh, rezeki, dan lain-lain. Sedangkan qadar yaitu contohnya seperti pekerjaan, fisik, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, liridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.